Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semuanya dan juga terutama kepada dosen kita pengampu sejarah mata kuliah sejarah dunia, yakni Ibu Afiatul Maslahah. Untuk kali ini kita akan mempelajari materi mengenai industrialisasi di Asia. Nah, yang pertama yakni pengertian industrialisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, industrialisasi adalah usaha menggalakkan industri dalam suatu negara. Jadi, industrialisasi ini bagaimana suatu negara mengembangkan sektor industri untuk kemajuan perekonomian masyarakatnya. Dalam penjelasan lain, industrialisasi ini adalah proses modernisasi ekonomi yang mencakup seluruh sektor ekonomi yang berkaitan satu sama lain dengan industri pengolahan. Artinya, industrialisasi ini bertujuan meningkatkan nilai tambah seluruh sektor ekonomi dengan sektor industri pengolahan sebagai sektor utamanya. Kemudian, industrialisasi juga merupakan perubahan sosial ekonomi di mana orang-orang ditransformasikan dari tahap pra-industri yang mana pendapatan per kapita terakumulasi rendah ke tahap industrialisasi. Jadi industrialisasi ini juga bukan hanya transformasi ekonomi saja, tetapi juga transformasi sosial. Karena industrialisasi ini juga mempengaruhi perubahan sosial masyarakat. Selanjutnya, submateri selanjutnya yakni industrialisasi di negara-negara Asia. Yang pertama, industrialisasi ini pada awalnya berkembang di daerah Eropa, tepatnya di Inggris sekitar abad ke-18. Nah, industrialisasi ini juga dikenal dengan revolusi industri, yaitu peralihan penggunaan tenaga pada sektor industri tekstil. Awalnya itu karena penemuan mesin uap. Ini memulai proses revolusioner penggunaan mesin di pabrik untuk menggantikan tenaga kerja manusia. Karena dengan menggunakan mesin tentunya sangat membantu proses produksi sehingga menjadi lebih efisien dan proses produksi lebih cepat. Terus kemudian dengan adanya penemuan mesin uap ini, industri mulai berubah dari yang manual menjadi menggunakan mesin. Tenaga manusia sedikit dikurangi dan tenaga mesin mulai digunakan di mana-mana. Nah, ini menyebar tidak hanya di Inggris tetapi juga meluas ke negara-negara Eropa lainnya, sampai ke Amerika dan juga sampai ke Asia. Nah, kemudian juga berkembang tidak hanya tenaga uap tapi juga selanjutnya dengan tenaga listrik. Sampai pada setelah Perang Dunia Kedua itu teknologinya semakin berkembang sehingga ada perkembangan teknologi komputer. Nah, dulu ada komputer itu besar sampai dikembangkan komputer atau mesin-mesin elektronik itu menjadi lebih kecil tetapi penggunaannya lebih efisien dan lebih meningkat. Nah, setelah industri mesin-mesin itu tadi meningkat,
tentunya negara-negara di Asia juga istilahnya iri atau ingin juga menyamakan kemampuannya seperti negara-negara di Eropa. Begitu pada waktu itu sebenarnya di Jepang itu dilakukan modernisasi atau revolusi industri pada masa yang dinamakan restorasi Meiji, seperti di pertemuan yang minggu lalu. Restorasi ini merupakan sebuah perombakan besar-besaran terhadap nyaris setiap aspek kehidupan di Jepang. Sistem pembagian kerja berdasarkan kelas dihapuskan, wajib belajar diberlakukan, wajib militer menjadi satu keharusan, parlemen dibentuk berdasarkan sebuah konstitusi baru yang diberlakukan pada 1889. Nah, restorasi Meiji ini mengawali revolusi industri di wilayah Asia. Nah, jadi itu terjadi di Jepang. Kemudian selain Jepang juga di wilayah Cina. Tapi sebelumnya di Jepang ini dulu ketika setelah Perang Dunia Kedua yang dimana Jepang mengalami kekalahan, nah, Jepang ini terus berusaha untuk mengembalikan perekonomiannya. Jadi yang awalnya setelah kekalahan Perang Dunia Kedua itu terpuruk, kemudian berusaha untuk diperbaiki sampai sekarang ini menjadi dijuluki macan Asia dengan perekonomiannya, industrinya yang cukup maju. Lalu selanjutnya di wilayah Cina juga seperti itu. Dulu awalnya ketika sebelum memasuki abad ke-20 itu Cina merupakan negara agraris pertanian dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah pedesaan itu mencapai 90%. Kemudian Cina mulai memproses industrialisasi pada awal 1900-an. Lalu Cina kemudian terus berkembang sampai saat ini. Kita tahu bahwa Cina itu industrinya cukup maju, produk-produknya sudah dikenal di mana-mana, bahkan sampai banyak sekali produk itu yang buatan Cina. Lalu selanjutnya di wilayah Asia Tenggara, industri ini tidak hanya menciptakan sebuah pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga menciptakan lapangan kerja. Sebagian besar wilayah negara-negara di Asia Tenggara itu kan pernah dijajah. Nah, itu membuat perkembangan industri yang dibawa para penjajah dulu itu ditinggalkan dan dikembangkan. Lalu negara-negara Asia Tenggara ini masih menunjukkan ketergantungan terhadap impor mesin dan perkakas dari luar negeri. Tetapi beberapa negara di Asia Tenggara ini telah berhasil meningkatkan ekspor mereka seperti tekstil dan yang lainnya, terutama dari mengembangkan sumber daya alamnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa negara-negara di Asia Tenggara ini telah berhasil untuk meningkatkan industrialisasinya dengan meningkatkan ekspor ke luar negeri itu tadi. Nah, kemudian industrialisasi di Indonesia. Nah, di Indonesia ini sebagai negara berkembang juga tidak luput dari industrialisasi. Semenjak pembangunan ekonomi dimulai terencana tahun 1969 itu sudah menggunakan strategi industrialisasi. Terdapat dua pertimbangan penting yang melandasi penggunaan strategi industrialisasi tersebut. Pertama, pada tahun-tahun tersebut awal-awal itu maksudnya negara-negara di seluruh dunia ini juga mengerjakan
melaksanakan proyek industrialisasi untuk meningkatkan perekonomiannya setelah Perang Dunia Kedua itu. Terus kemudian yang kedua, sejarah negara-negara yang telah berhasil memajukan ekonominya selalu melalui tahapan industrialisasi. Nah, jadi ini menjadi sebuah contoh untuk Indonesia turut serta dalam melakukan industrialisasi. Nah, kemudian dengan pertimbangan itu tadi, maka proyek industrialisasi juga dikerjakan di Indonesia dengan konsisten yang cukup terjaga. Sejarah telah mencatat bahwa industrialisasi di Indonesia ini pada akhirnya juga menggeser aktivitas ekonomi masyarakat dari semula bertumbuh pada sektor pertanian, nah kemudian bersandar pada sektor industri. Yang kita tahu bahwa di Indonesia ini sekarang kan industri itu juga cukup berkembang karena adanya kesadaran bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia bergulat di sektor agraris dan sumber daya ekonomi yang melimpah di sektor pertanian. Nah, maka industrialisasi di Indonesia ini juga melibatkan sektor pertanian atau agraris tadi. Jadi menyesuaikan dengan latar belakang masyarakat Indonesia. Seperti itu. Terus Departemen Perindustrian ini Industri Nasional Indonesia dikelompokkan menjadi 3 menurut Departemen Perindustrian. Pertama, industri dasar yang meliputi kelompok industri mesin dan logam dasar atau disingkat IMLD, dan kelompok kimia dasar atau IKD. Industri dasar mempunyai misi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membantu penjualan struktur industri dan bersifat padat modal. Nah, selanjutnya industri kecil yang meliputi antara lain industri pangan, industri sandang dan kulit, industri kimia dan bahan bangunan, industri galian bukan logam, dan industri logam. Nah, industri kecil ini untuk meningkatkan lapangan kerja. Industri kecil ini cukup berpengaruh dalam meningkatkan perekonomian karena dengan industri kecil itu banyak sekali masyarakat yang terserap untuk bekerja di sektor tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga ini industri hilir, yaitu kelompok aneka industri atau AI yang meliputi antara lain industri yang mengolah sumber daya hutan, industri yang mengolah hasil pertambangan, industri yang mengolah sumber daya pertanian secara luas, dan lain-lain. Nah, ini cukup yang agak industri yang agak besar dengan aneka macam industri. Terus selanjutnya menurut Biro Pusat Statistik atau BPS, ini jumlah tenaga kerja di Indonesia itu dibedakan menjadi 4 industri. Yang pertama industri besar, jika pekerjaannya itu lebih dari 100 orang. Kemudian industri sedang dengan pekerja yang hanya 20 sampai 99 orang atau di bawah 100. Kemudian yang ketiga industri kecil, mempekerjakan hanya 5 sampai 19 orang saja atau di bawah 20. Kemudian ada industri rumah tangga, ini kurang dari 3 orang. Nah, ini biasanya dikerjakan oleh rumah tangga itu sendiri. Nah, di Indonesia industrialisasinya ini disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya, seperti dari industri sektor pertanian yang tentunya sesuai dengan mata pencaharian kebanyakan masyarakat Indonesia atau background masyarakat Indonesia. Selanjutnya submateri selanjutnya yaitu dampak industrialisasi terhadap kehidupan sosial masyarakat. Adanya industrialisasi ini tentunya membawa dampak terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Nah, perubahannya ini tentu sangat
beragam dan berbeda sekali dengan sebelum kita pra-industri. Revolusi industri melahirkan berbagai temuan bagi kelancaran proses produksi. Hal ini mendorong munculnya berbagai perusahaan besar kota-kota industri. Nah, hal ini dapat menambah lapangan pekerjaan baru sehingga meningkatkan perekonomian negara. Revolusi industri atau industrialisasi ini umumnya lebih banyak membawa kemajuan industri di daerah perkotaan. Nah, untuk itu timbullah urbanisasi atau perpindahan penduduk berbondong-bondong ke daerah kota. Nah, dari situ juga menimbulkan ketimpangan perekonomian, gaya hidup, bahkan pembangunan antara di kota dan di desa. Karena di kota itu biasanya lebih maju dengan industri yang lebih banyak. Kalau di desa kan identik dengan masih pertanian. Terus kemudian dampak sosialnya lainnya yang dirasakan masyarakat, yang pertama yaitu tadi urbanisasi yang berkembang, kemudian upah buruh, lalu munculnya golongan pengusaha dan golongan buruh, dimana kan pengusaha kalau sudah sukses maka itu bisa jadi akan terus meningkat, sementara yang golongan buruh itu terus menjadi buruh, ada kesenjangan. Terus yang terakhir adalah muncul revolusi sosial, yaitu tuntutan adanya perbaikan nasib rakyat atau buruh. Banyak demo-demo buruh untuk menuntut terhadap atasannya atau pengusaha. Nah, itu tadi yang bisa saya jelaskan mengenai materi hari ini tentang industrialisasi di Asia. Begitu, saya mohon maaf apabila ada kekurangan, dan jika ada kelebihan semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Wildan Ferdiansyah dengan NIM 284277102. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.